saya sedikit pusing. Saya pusingnya terbayar sudah ketika saya melihat keindahan belakang saya ini. Yuk kita jalan-jalan menyusuri Positano. Ya, setelah puas kulineran di Sorrento, di hari keempat ini saya akan ajak kalian ke salah satu tempat yang paling indah di daratan Italia Selatan, Positano. Ya, karena cuaca Eropa di November yang berubah-ubah, bahkan sehari bisa punya 4 musim, misal pagi berawan, di siang hari sangat panas, sore harinya hujan, dan malam harinya dingin sekali. Oleh karena itu, saya kemana-mana harus bawa 2 jaket. Satu untuk menahan udara dingin, satu lagi untuk melindungi kulit saya dari sinar matahari yang sangat panas. Ya, hari ini saya berencana jalan-jalan ke sekitaran Positano dengan menyewa motor. Dari info yang saya baca, durasi perjalanan ke Positano dengan bermotor Ria memakan waktu sekitar 30 menitan dari kota Sorrento ini. Saya mau booking motor untuk jalan-jalan ke Positano dan Amalficus. Jadi saya mau booking langsung ke kantornya, namanya freeway.com. Nah, sekarang saya ajak kalian ke salah satu tempat penyewaan kendaraan di Sorrento, freeway.com. Nah, itu dia tempatnya. Di situ kantornya, ada nomor teleponnya juga di situ. Ada berapa kos yang akan kalian keluarkan ketika kalian sewa mobil atau sewa motor di situ. Ya, di tempat ini selain menyewakan motor, juga menyewakan mobil. Jadi, buat kalian yang jalan-jalan bersama keluarga, bisa sewa mobil di tempat ini. Dan harganya tak jauh dari harga sewa motor. Ternyata nggak murah juga sih harga sewa motornya. Karena harga sewa motor terlalu mahal, saya memutuskan untuk naik kendaraan umum saja. Akhirnya saya jalan ke stasiun Sorrento untuk naik bis. Nah, ini dia stasiun Sorrento. Sebelum saya beli tiket bus ke Positano, saya ingin jalan keliling-keliling sejenak ke stasiun kecil ini. Ya, saat ini saya berada di stasiun Sorrento. Ya, saya nggak mau naik kereta sih, saya cuma ngasih tahu teman-teman saja kalau kalian dari Naples atau Napoli mau ke Sorrento, kalian bisa naik kereta. Dan biayanya nggak terlalu mahal kayak bis ya, tapi naiknya adalah dari ada stasiunnya di Napoli. Jadi kalian kalau dari airport harus ke stasiun Napoli dulu, nanti naik kereta ke arah Sorrento. Nah, untuk ke arah Sorrento sendiri, ini ada petanya di sini, Ini ada petanya sendiri dari Napoli di sini. Keretanya ke Sorrento ke sini. Kalian akan menemui 35 stasiun. Jadi ditempuh dalam waktu sekitar berapa jam? Katanya sih sekitar 30 sampai 1 jam, 30 menit sampai 1 jam ya. Jadi ada 35 stasiun. Terus kalian kalau mau ke Pompei itu adalah salah satu kota yang terkubur akibat erupsi dari Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Di situ ada tempat wisatanya juga, atau kalau kalian pengen naik gunung ke Vesuvio, kalian juga bisa turun di Pompei Scavi. Bisa kelihatan nggak sih Pompei Scavi? Dan ini keadaan di stasiunnya. Keretanya sih nggak terlalu bagus ya. Nah, di stasiun ini kita bisa melakukan perjalanan ke kota Napoli atau Naples dan Pompei juga. Harga tiketnya pun tidak mahal, hanya sekitaran 3-5 euro saja untuk jarak terjauh. Dan keretanya pun terlihat tidak terlalu bagus kelihatannya. Tapi tak apa, besok saat saya ke Napoli, saya akan memakai kereta ini. Lumayan kan daripada naik bus atau naik boat ke Napoli, saya harus membayar lebih mahal ketimbang kereta. Jadi sebagai backpacker sejati, saya memilih transportasi yang paling murah, cepat, dan aman pastinya. Untuk naik bus ke Positano dan Amalficus atau kemanapun, kalian bisa datang ke stasiunnya Sorrento. Nah, di stasiun Sorrento itu ada toko kecil, kios kecil ya. Di sini kalian bisa beli tiket bus kemanapun. Dan di depan ini juga ada taksi, kalau kalian punya budget banyak, kalian bisa naik taksi. Depan sini ada tulisan taksi itu ya. Terus kalau pengen ke Pompei atau pengen ke
Naples atau Napoli, kalian bisa naik kereta di atas. Nah, sekarang saya mau beli tiket bus ke Positano. Tiket bus atau kereta bisa dibeli di minimarket yang ada di stasiun ini. Dari info yang saya baca di internet, tiket sekali jalan ke Positano itu seharga sekitar 3 euroan. Tapi kali ini, saya disarankan untuk beli tiket harian 24 jam seharga 10 euro. Nah, sekarang saya udah dapat tiket busnya, harganya 10 euro. Kita bisa menggunakan ini selama 24 jam kemanapun. Nah, itu dia tempat tunggu bisnya. Banyak sekali yang ngantri ya. Dan sekarang saya akan ikut antri juga. Nah, stasiunnya itu di sana. Terus ini schedule untuk berangkatannya. Itu dia bus ke arah Positano sudah datang. Dan kita harus cepat naik bus ini. Kalau tidak, kita akan berdiri dalam bus panjang perjalanan. Ya, ini sekarang saya udah dalam bis. Dan kalau kalian mau naik bis, kalian harus ngantri jauh-jauh jam sebelumnya. Karena kalau busnya full, kalian harus berdiri selama perjalanan. Ya, lihat nih, masih ada antrian. Jadi saya ingatkan sekali lagi ya, kalau kalian begitu beli tiket, kalian harus antri di antrian bis dan harus mengantri. Kalau kalian datang terakhir ya, kalian harus ke belakang sana dulu. Kalau kalian datang lebih cepat, kalian bisa masuk bis lebih cepat karena antriannya banyak ya. Nah, kalau tidak, kalian ya berdiri seperti ini. Nah, sepanjang perjalanan ini kita akan dikasih lihat hamparan laut dengan coast yang indah. Kita tidak akan bosan melihatnya. Tapi buat kalian yang suka pusing atau mabuk kendaraan, saya sarankan sebelum perjalanan kalian minum obat anti mabuk dulu ya. Karena jalannya belak-belok, naik turun, hal ini mampu membuat kepala kita pusing. Seperti yang saya alami. Ya, akhirnya saya sampai di Positano juga setelah naik bis sekitar 45 menit. Agak pusing sih ya, karena jalan naik turun, belak-belok, dan tapi pemandangan luar biasa. Kalian lihat sendiri kan tadi. Nah, ini ada pelangnya di belakang saya ini. Kelihatan nggak sih pelangnya? Itu kalau ke Roma itu sekitar 260 km, ke Napoli 60 km, ke Sorrento 17 km. Sebenarnya perjalanannya cuma 17 km, tapi berasa lama karena jalannya belak-belok dan saya sedikit pusing. Tapi pusingnya terbayar sudah ketika saya melihat keindahan belakang saya ini. Yuk kita jalan-jalan menyusuri Positano. Ya, sekarang saya mau jalan turun ke bawah. Tadi udah dari atas, dari halte bus. Sekarang mau ke bawah, ke pantainya ya. Ya, sekarang saya harus menurunin bukit ini untuk bisa mencapai pantai yang berada di bawah sana. Selama menurunin bukit ini, di kanan kiri kita disajikan pemandangan rumah dan penginapan-penginapan kecil yang sangat unik dan indah. Jadi tak terasa capeknya. Ternyata turun tangga itu bikin kaki pegel juga ya. Saya pikir cuma naik tangga. Ternyata turun tangga juga mencapek. Nah, ini dia, saya sudah di bawah dan hampir sampai di pantai. Sebelum sampai ke pantai, saya mampir dulu ke gereja Chiesa di Santa Maria Assunta. Sekarang saya berada di gereja yang letaknya di Positano. Kalau dari luar kelihatan kubah warna kuning, di dalamnya kayak gini, tapi sayang ditutup ya. Tapi sayang gereja ini tutup, jadi saya tidak bisa masuk ke dalamnya. Di bawah juga ada yang jual souvenir dan ada banyak restoran. Tapi harganya juga pasti beda dengan harga yang di tempat-tempat biasa. Nah, sekarang saya mau jalan ke pantai. Di tempat ini juga banyak restoran, toko souvenir, dan seniman jalanan yang menjajakan lukisannya yang sangat indah. Akhirnya saya sampai di bawah juga.
Dan saya bisa ngeliat utara pantai. Dan ini dia pemandangan Positano dari bawah. Setelah 30 menit saya di pantai, saatnya saya naik ke atas via sisi kanan dari kota ini. Selama perjalanan ke atas via sisi kanan dari kota Positano ini, kita bisa melihat banyak gerai yang menjual makanan khas Italia, restoran, dan banyak cenderamata. Nah, akhirnya saya hampir sampai di atas. Pemandangan dari atas ini juga tak kalah indah dengan pemandangan di sisi seberang sana. Sekarang saya akan naik lebih ke atas lagi agar bisa lihat kota ini dari atas. Tadi saya naik dari bawah ke atas. Ini di atas saya ini adalah kuburan, ada makam. Jadi kalau kalian bisa di sini sampai malam, kalian bisa ngambil point of view-nya Positano ini dari atas dan kelihatan sunsetnya di sana. Nah, beruntungnya saya di awal November ini bertepatan dengan Hari Arwah buat umat Katolik di Italia. Jadi mereka menghias makam kerabat mereka dengan indah. Mereka menghiasnya dengan bunga-bunga dan juga menaruh lilin dan lampu-lampu yang sangat indah. Jadi kalau malam, pemandangan makam ini sangat indah. Jadi saya sudah di makam di atasnya Positano. Ini ada bunga-bunganya semua karena memang hari ini adalah perayaan umat Katolik apa gitu di Italia. Jadi mereka ngasih lampu-lampu di setiap makamnya, ada lilinnya. Kalian bisa lihat lilin nggak? Ini kalau malam bagus banget semuanya. Saya tidak sabar menunggu malam tiba. Wow, luar biasa keindahan hari ini. Nah, itu dia perjalanan saya di Positano hari ini. Sekarang saatnya saya kembali ke Sorrento lagi, karena penginapan saya ada di Sorrento. Itu adalah old city-nya dari Napoli. Nah, menarik bukan perjalanan saya di Sorrento dan Positano? Di video selanjutnya, saya akan ajak kalian balik ke kota Napoli dan menikmati makanan khas Napoli dan juga melihat Napoli dari puncak tertinggi, Gunung Vesuvius. Akhirnya saya sampai juga ke puncak gunung paling berbahaya di daratan Eropa, Gunung Vesuvius. Dan ini kalderanya. Tara! Karena itulah, kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Selain kalian akan saya ajak jalan-jalan, kalian akan tambah percaya diri untuk solo traveling kemanapun kalian suka. Oke, see you in Napoli. Arrivederci.